Irak, yang dikenal sebagai negeri 1001 malam, adalah salah satu negara tertua di dunia yang terkenal karena sejarah, politik, serta budayanya. Negara yang dulunya pernah dipimpin oleh Presiden Saddam Hussein ini, memiliki luas wilayah sekitar 437.000 km persegi, yang terdiri dari 18 kegubernuran dan 1 wilayah otonom. Dikenal sebagai rumah dari peradaban dunia Islam dan tokoh-tokoh penting umat Muslim, Irak menyimpan banyak kenangan berharga dan peninggalan kuno, serta peristiwa-peristiwa besar lainnya yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan agama Islam ke seluruh dunia, yang mungkin saja banyak orang belum mengetahuinya. Memiliki banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi. Irak ternyata juga termasuk salah satu negara yang dinobatkan oleh lembaga amal Charities Aid Foundation atau CAF, sebagai negara dengan penduduk paling dermawan dan paling ramah sedunia terhadap orang asing. Sehingga banyak para pelancong dari seluruh penjuru dunia yang tertarik untuk mengunjungi negara kelahiran Imam Hanafi ini. Selamat datang kembali di Cemai Studio, channel yang membahas seputar fakta menarik dan berbagai hal unik dari berbagai belahan dunia, yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi positif bagi kita semua. Kali ini, kita akan menjelajahi negara Irak, seperti apa kehidupan masyarakatnya, tradisi, budaya, dan fakta-fakta unik yang membuat negara ini menarik untuk disimak. Irak, atau dikenal dengan nama resmi Republik Irak, adalah sebuah negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian besar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat, negara yang beribu kota di Baghdad ini berbatasan dengan beberapa negara lain, seperti Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara dan Iran di timur. Irak merupakan tempat kelahiran peradaban pertama di dunia, yang dikenal dengan budaya Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Budaya ini memiliki pengaruh yang luas hingga ke daerah-daerah tetangganya, sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Peradaban-peradaban ini menghasilkan tulisan tertua, dan sebagian dari ilmu pengetahuan seperti matematika, hukum dan filsafat, yang pertama kali ada di dunia. Irak memiliki jumlah populasi penduduk mencapai lebih dari 45 juta jiwa, di mana sekitar 44 juta jiwa atau setara 98% dari total penduduknya adalah Muslim. Umat Muslim di negara ini didominasi oleh etnis Arab sekitar 80%, sementara 20% etnis lainnya adalah Kurdi, Assyria, Turkmen, Mandean dan Shabaki. Sejarah Islam di Irak dimulai dengan masuknya Islam pada tahun 637 Masehi, ketika pasukan Kekhalifahan Arab Islam berhasil menguasai wilayah kerajaan Persia. Islam berkembang di Irak setelah pasukan Muslim menaklukkan Irak pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Irak juga dikenal sebagai tempat kelahiran beberapa tokoh besar dalam sejarah Islam. Salah satunya Salahuddin Al-Ayyubi atau dikenal sebagai Saladin, seorang panglima perang dan pejuang Muslim pada masa Perang Salib, yang terkenal dengan keterampilan militer dan politiknya, serta sifat kesatria dan keadilannya. Kemudian ada Ahmad bin Hanbal atau lebih dikenal dengan nama Imam Hambali, yaitu seorang imam besar dalam sejarah Islam dan ahli hadits serta teologi Islam. Ada pula Abu Hanifah atau yang lebih dikenal sebagai Imam Hanafi, yaitu tokoh besar Islam pendiri dari mazhab fikih Hanafi, serta masih banyak lagi tokoh-tokoh penting Islam lainnya yang lahir dari negara ini. Selain kaya dengan sejarah Islam, Irak juga memiliki tradisi dan budaya Islami yang kaya dan beragam. Salah satu contoh tradisi yang cukup unik di Irak adalah istiftah. Istiftah adalah istilah untuk menyebut pelanggan pertama yang datang berbelanja hari itu ke sebuah kedai atau kios, di mana pembeli atau pelanggan pertama tersebut boleh membayar barang yang diinginkan seikhlas mereka. Para pedagang menganggap pelanggan pertama ini sebagai pertanda baik untuk lancarnya rezeki mereka di hari itu. Istilah istiftah sendiri di dalam Islam memiliki makna dan keutamaan yang mendalam dalam kehidupan seorang Muslim, yaitu doa yang mengandung permintaan pengampunan dan pembersihan dari dosa-dosa. Selain itu, Irak juga kaya dengan budaya kulinernya. Banyak jenis makanan khas negara ini yang menggugah selera bisa dijumpai di mana-mana.
Kebanyakan hidangan khas Irak merupakan perpaduan dari budaya Timur Tengah dan Persia. Makanan tradisional Irak meliputi beberapa hidangan seperti biryani, yaitu nasi yang dimasak dengan rempah-rempah, lengkap dengan daging sapi atau ayam, serta dolma yaitu daun anggur yang diisi dengan nasi dan daging. Ada juga hidangan penutup seperti kanafeh, yaitu kue tradisional dengan berbagai macam isian seperti keju, krim, kacang-kacangan, coklat dan buah, serta masih banyak lagi kuliner khas lainnya yang mungkin hanya bisa ditemui di sini. Musik dan tarian juga merupakan bagian penting dari budaya Irak. Musik tradisional Irak memiliki berbagai genre, seperti makam, choubi, dan rahabaniyat. Alat musik yang umum digunakan termasuk oud yaitu alat musik senar, hanun yaitu sejenis cimbalom, dan tabla. Irak merupakan salah satu negara terkaya di Timur Tengah, dengan sumber pendapatan utamanya adalah minyak bumi. Negara ini memiliki jumlah minyak mencapai 147 miliar barel, dan menduduki posisi keempat sebagai negara dengan jumlah cadangan minyak terbesar di dunia. Selain itu, Irak juga merupakan penghasil gas alam terbesar ke-7 di dunia, dengan jumlah cadangan sekitar 6,4 triliun meter kubik. Di samping migas, sebagian besar wilayah Irak juga banyak dipenuhi kebun kurma, sehingga menjadikan negara ini sebagai salah satu negara penghasil kurma terbesar di dunia. Negara ini berhasil mencatat produksi kurma dalam jumlah besar setiap tahunnya, yaitu lebih kurang sekitar 600.000 ton yang rutin diekspor ke berbagai negara seperti India, Mesir, Maroko, dan beberapa negara lainnya. Untuk mata uang, negara ini secara resmi menggunakan dinar Irak, dengan nilai tukar 1 dinar Irak sama dengan 12 rupiah. Untuk mengunjungi negara ini, kamu bisa melakukan penerbangan dalam waktu lebih kurang 13 jam 10 menit, dengan biaya mulai dari $1.270 Amerika atau 19,8 juta rupiah. Namun bisa lebih murah lagi jika menggunakan jasa paket wisata. Sebagian besar wilayah Irak adalah gurun dan dataran yang luas terutama di sebelah barat atau barat daya. Sementara di sebelah selatan dan sepanjang perbatasan dengan Iran merupakan rawa-rawa, sedangkan di sebelah utara sepanjang perbatasan dengan Turki merupakan daerah pegunungan. Gurun Irak adalah rumah bagi banyak jenis kalajengking yang berbisa. Salah satunya adalah kalajengking ekor gemuk, yang bernama Latin Androctonus cerasicauda. Kalajengking ini memiliki panjang mencapai 10 cm dengan warna coklat tua hingga hitam legam, serta memiliki sengatan yang berbahaya dan tergolong sangat agresif apabila terancam. Selain kalajengking, gurun Irak juga menjadi habitat bagi ular viper bersisik gergaji, yang menurut banyak ilmuwan merupakan jenis ular paling berbahaya di dunia. Oleh karena itu, disarankan bagi para wisatawan apabila ingin menjelajahi gurun Irak, agar didampingi pemandu setempat yang sudah berpengalaman. Dikenal sebagai salah satu rumah dari peradaban dunia Islam, Irak menyimpan banyak kenangan berharga yang bersejarah. Salah satunya adalah Museum Imam Hussein yang terletak di kota Karbala. Di museum ini terdapat berbagai peninggalan kuno dalam sejarah Islam terkait peperangan Karbala, seperti tameng, pedang, barang-barang antik, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa peninggalan lain berupa tulisan atau ukiran manuskrip emas tertua, serta sebuah karpet yang disebut-sebut sebagai salah satu dari 10 karpet paling berharga di dunia. Karpet ini menggambarkan kejadian dalam pertempuran Imam Hussein, salah satu cucu dari Nabi Muhammad yang dikenal sebagai pertempuran Karbala. Irak memiliki kekayaan arsitektur Islam yang sangat luar biasa. Bangunan-bangunan bersejarah ini tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga merupakan karya seni yang indah. Dengan mengunjungi situs-situs bersejarah ini, kita dapat lebih memahami tentang peradaban Islam, serta menghargai keindahan arsitektur yang telah diwariskan oleh para leluhur. Arsitektur Islam di Irak memiliki ciri khas tersendiri, yaitu perpaduan antara unsur-unsur lokal dan pengaruh dari berbagai peradaban yang pernah singgah di wilayah ini. Penggunaan kubah, menara, dan kaligrafi adalah ciri khas yang sering ditemukan pada bangunan-bangunan Islam di Irak. Selain itu, penggunaan material lokal seperti batu bata dan ubin juga memberikan sentuhan yang khas pada arsitektur ini. Irak juga memiliki beberapa kota bersejarah yang layak untuk dikunjungi,
Salah satunya adalah kota Baghdad. Kota terbesar dan terkenal di Irak yang menjadi ibu kota negara ini memiliki luas sekitar 204 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 7,6 juta jiwa. Kota ini termasuk salah satu kota terpadat di kawasan Timur Tengah, yang dulunya menjadi pusat peradaban Islam, dan memiliki posisi penting dalam kegiatan perdagangan termasuk pendidikan. Bahkan Baghdad boleh dibilang sebagai ibu kota dunia pada abad pertengahan. Ketika Eropa dicengkeram kegelapan, Baghdad justru menjelma sebagai pusat peradaban terbesar di dunia. Di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, kota ini mencapai masa keemasannya. Tidak hanya sebagai pusat kekuasaan, kala itu kota Baghdad juga syarat dengan aktivitas keilmuan sebagai sebuah metropolis intelektual. Baghdad dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik seperti museum, rumah sakit, perpustakaan, pusat bisnis, masjid dan madrasah. Salah satu madrasah yang sangat terkenal yang bisa dijumpai di kota ini adalah Madrasah Al-Mustansiriyah. Madrasah Al-Mustansiriyah adalah kompleks ilmiah era abad pertengahan yang menyediakan sistem pendidikan tinggi universal. Madrasah ini didirikan pada sekitar tahun 1227 Masehi, oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mustansir di Baghdad, Irak. Selain Baghdad, ada juga kota bersejarah lainnya yaitu Kufah. Kufah adalah kota yang tergolong sebagai kota tertua di dunia, di mana pada awalnya wilayah ini didiami oleh bangsa Mesopotamia. Hingga abad ke-7 Masehi, kota ini menjadi salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Bahkan, Khalifah Ali bin Abi Thalib sempat memindahkan ibu kota pemerintahan Islam ke kota ini. Kota yang terletak sekitar 170 km di selatan Baghdad ini, juga sempat menjadi pusat gerakan ilmiah Islam yang telah melahirkan sejumlah ulama dan ilmuwan Muslim terkemuka. Di antaranya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan, seorang ilmuwan Muslim yang dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Karya-karyanya seperti Kitab Al-Kimia, sejak dulu telah menjadi dasar awal bagi perkembangan ilmu kimia modern di seluruh dunia hingga saat ini. Kemudian ada Al-Kindi, seorang filosof Arab yang dijuluki sebagai pemikir paling tangguh. Kejeniusannya yang beraneka ragam meluas ke berbagai disiplin ilmu, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan sebagai pelopor dari ilmu matematika, filsafat, dan kriptografi yang ada di seluruh dunia saat ini. Di kota ini terdapat sebuah masjid yang sangat terkenal, yaitu Masjid Agung Kufah. Masjid ini termasuk salah satu masjid tertua, yang sering menjadi objek wisata Islami bagi para pelancong dari seluruh dunia. Masjid yang mulai dibangun pada sekitar abad ke-7 ini, menjadi salah satu saksi penyebaran Islam ke seluruh dunia, dan menjadi pusat penting kegiatan politik dan budaya kota Kufah sejak awal pembangunannya. Bahkan sepanjang sejarah, masjid ini telah didatangi oleh para nabi dan imam maksum. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.